Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun hari Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024. Terpilih. Kutipan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Sobat Katolikana, di tahun politik 2024 ini banyak sekali tawaran melintas, baik berupa janji atau pemberian yang bertujuan menggiring kita untuk memilih satu calon presiden dan calon wakil presiden, memilih partai politik, hingga memilih anggota dewan yang mewakili kita duduk di tingkat nasional maupun daerah. Untuk dapat terpilih, tak jarang mereka melakukan segala upaya agar kita terbujuk rayu untuk memilih mereka. Sehingga tak jarang kita akhirnya merasa salah dan kecewa dalam memilih, karena kita merasa terbius dengan janji, rayuan kata-kata manis, ataupun karena pemberian untuk memilih. Namun ketika setelah terpilih, semua berbeda. Sejatinya pemilihan umum adalah salah satu mekanisme dasar dalam sistem politik demokratis. Saat rakyat memilih pemimpin dan wakil rakyatnya, mereka sebenarnya memilih masa depan mereka sendiri. Namun dalam prakteknya banyak diwarnai oleh praktik politik pragmatisme yang merusak integritas demokrasi. Menjadikan politik sebagai sarana untuk mencapai keuntungan dan kepentingan pribadi, maka efeknya adalah pemimpin dan wakil rakyat yang dihasilkan melalui politik pragmatisme akan menghasilkan pemimpin yang liberal dan tidak tanggap pada keresahan masyarakat, sehingga ada konsekuensi logis dalam memilih agar tidak terjebak dalam salah memilih pemimpin dan wakil rakyat. Sobat Katolikana, Injil hari ini berbicara mengenai pemilihan, yakni Yesus memilih ke-12 rasul. Dalam kisah tersebut, mereka yang dipilih Yesus menjadi muridnya sama sekali bukanlah manusia istimewa, penguasa, atau mereka yang terlihat menonjol. Bahkan mereka hanyalah berprofesi sebagai nelayan biasa, pemungut cukai, dan orang biasa lainnya. Yesus memanggil mereka untuk menjadi rasul bukan berdasarkan kekuatan, kepintaran, dan kebaikan mereka. Dalam kacamata iman, panggilan yang diterima adalah anugerah ilahi. Hal ini terjadi dari kemurahan hati Allah sendiri. Maka seperti sebuah berkat yang turun dari langit secara cuma-cuma, maka panggilan itu adalah karunia dari Allah yang diberikan secara cuma-cuma bagi orang-orang pilihannya. Hal tersebut bukan karena kemampuan dan kehebatan manusia, namun secara teologis dapat dipahami bahwa kita berharga di mata Allah. Sikap kita sebagai manusia adalah datang untuk menanggapi pilihan ilahi tersebut. Sobat Katolikana, kita yang percaya telah disatukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui pembaptisan, sehingga kita pun terpilih dan dipanggil secara khusus untuk menjadi murid-murid Yesus. Maka panggilan itu adalah karunia cuma-cuma bagi orang-orang pilihannya. Hal tersebut bukan karena kemampuan dan kehebatan kita, tapi karena kita berharga di mata Allah. Sehingga kita perlu menanggapi panggilan tersebut dengan datang padanya dan memperdalam relasi kita dengan Tuhan Yesus. Memperdalam relasi kita dengan Tuhan Yesus dapat dilakukan dengan sederhana, seperti membaca kitab suci, turut serta dalam ekaristi, serta dalam pelayanan kepada sesama di kehidupan sehari-hari kita. Panggilan ini membutuhkan keterbukaan hati untuk dapat bekerja sama dengan rahmat-Nya, sehingga kita yang terpilih menjadi murid Yesus mampu menghayati dalam laku hidup sehari-hari bersama dengan Roh Kudus untuk dimampukan mewartakan Injil kepada sesama kita.
Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kunaikan syukurku atas berkat berlimpah yang kuterima hari ini. Hamba-Mu bersyukur terlebih atas rahmat baptisan dan panggilan kudus menjadi manusia terpilih. Mampukan dan bantulah hamba-Mu ini agar layak menjadi murid-Mu. Tak lupa hamba-Mu berdoa pada saat ini juga bagi mereka yang murtad, melepaskan dan mengacuhkan panggilan-Mu, agar dalam kasih-Mu mereka boleh diberkati dengan rahmat-Mu, agar dapat kembali dan menanggapi panggilan-Mu. Sebab hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.